di Indonesia kan menganut ya hukumnya salah satu hukum Belanda ya. Nggak jelas suaranya. Nah, yang mana sekarang kita pakai sebagai KUHP ya, seperti itu. Nah, ya jelas ya. Jadi memang terjadi yang namanya. Nah, karena memang kita kan juga memakai hukum kontinental ya, gitu ya, atau hukum campuran juga yang mana juga itu di dalam sejarah hukum di Indonesia bahwa untuk ekspatriat itu pun ada di dalam kodifikasi hukumnya bahwa mereka juga kena khusus untuk orang-orang ekspatriat, Pak. Oh, iya. Berarti kan seharusnya jika memang ada ekspatriat itu dari kalangan mungkin bule-bule itu, jika mereka melanggar hukum walaupun dia diplomat, seharusnya karena kita masih menganut hukum luar, seharusnya mereka kan bisa dikenakan hukum yang ada di Indonesia tanpa terkecuali jika ditarik dari sejarah, Pak. Bagaimana Pak menurut Bapak? Yang ekspatriat itu ya, apa namanya kodifikasi kita yang membedakan antara hukum ekspatriat dengan hukum pribumi itu ya. Jadi dibuat semacam ya, itu hukum, kan ada tuh. Ya. Jadi memang dulu ya di awal-awal terbentuknya KUHP ya, di era Belanda dulu ya, di era Belanda sekitar tahun 1800-an memang ada penggolongan hukum ya. Jadi hukum pidana dan hukum perdata ya kan. Nah, itu memang teman-teman belajar di PIH itu ya. Iya, benar. Nah, itu ada dua jenis penggolongan ya, disebut dengan golongan pribumi ya kan. Nah, dan juga untuk hukum perdata untuk golongan baik perdata maupun pidana untuk golongan ekspatriat ya. Ekspatriat itu pun dibagi lagi ya, ekspatriat golongan Asia ya kan. Satu lagi ekspatriat golongan Eropa. Ya salah satunya ini ya, salah satunya masalah poligami ya kan. Jadi kalau poligami salah Pak? Enggak, kalau hukum dulu ya, hukum yang apa namanya KUHP yang lama yang masih pakai golongan-golongan itu. Nah itu kalau untuk orang ekspatriat ya, orang Eropa itu pidana. Jadi memiliki istri lebih dari satu itu pidana. Ya, tapi untuk pribumi karena Indonesia ini masyarakatnya tidak menjadikan itu sebagai sebuah pemidanaan, nah itu tidak dipidana. Nah itu informasi aja. Padahal kan Pak, kalau membina istri lebih dari satu ibadah Pak, menafkahi secara batin dan lahir kan. Orang Belanda dulu ya paham itu ya. Wah iya ya, ini nggak bisa diterapkan di Indonesia nih. Pak, tahun berapa Pak KUHP itu? Tahun 1800-an itu ya. Jadi itu merupakan sejarah asas konkordansi. Nanti teman-teman dapat lah itu di PIH ya. Tahunnya sih saya lupa, sekitar tahun 1800-an ya. Jadi pada saat itu kita kan kemarin udah belajar namanya Ius Corpus Civilis ya. Ius Corpus Civilis itu kan dari Romawi ya kan. Kemudian masuk ke Prancis ya kan, menjadi kode Napoleon ya kan. Kemudian dibawa ke Belanda ya kan, menjadi BW ya, Burgerlijke Wetboek ya. Kemudian kemudian berdasarkan asas konkordansi itu artinya asas pemberlakuan lah gitu ya. Hukum-hukum yang ada di Hindia Belanda ya dianggap berlaku juga ya di negara-negara jajahannya termasuk Indonesia. Nah, maka berlakulah tapi cara pemberlakuannya itu pun tidak sama gitu ya, karena tadi ada perbedaan ya, ada pembagian berdasarkan golongan kebangsaan ya, ada hukum untuk golongan pribumi ya, kemudian ada hukum untuk golongan Eropa ya, bahkan juga ada hukum untuk golongan Asia ya. Nah, salah satu contohnya misalnya itu masalah hukum perkawinan ya, dibedakan gitu ya. Mungkin kondisi pada saat itu memang mengakomodir ya kebijakan local wisdom ya, budaya lokal di Indonesia pada saat itu memang mayoritas Islam ya, masyarakat Islam, dan poligami itu merupakan bagian dari ajaran Islam gitu kan, sehingga Belanda pada saat itu memang tidak menjadikan itu sebagai pemidanaan sampai sekarang kan, masih boleh gitu kan, tidak dipidana ya dengan jadi, syarat gitu. Dengan adanya
perubahan undang-undang tersebut atau KUHP-nya, Pak, tapi kan masih ada KUHP yang bersifat asli ya. Nah, jika memang ada undang-undang yang bersifat asli, secara otomatis jika kita tarik ke sejarah, berarti kan tidak ada kekebalan hukum, ya Pak. Benar nggak Pak? Yang aslinya gimana, maksudnya gimana? Kekebalan hukum? Ya, kan ada perubahan pembaharuan KUHP di tahun 1800. Ya. Oh, enggak. Kemudian, tapi ada beberapa undang-undang yang mungkin tidak diubah. Kurang ini ya, kurang nangkep ya. Ya, maksud saya gini, maksud saya. Jadi kan dalam sejarahnya ya, hukum yang kita pakai itu adalah masih hukum yang peninggalan ya. Iya, peninggalan. Betul. Nah, berarti kan istilahnya hukum peninggalan itu kan mengikat kepada orang-orang yang luar negeri. Atau yang misalkan Belanda, berarti kan kita masih pakai hukum Belanda. Secara otomatis seharusnya pemberlakuan hukum tersebut terhadap orang Belanda di Indonesia pun seharusnya masih berlaku. Enggak, itu kan sejarah dulu gitu ya. Nah, kemudian ya. Sejak kalau tidak salah ada sebuah peristiwa gitu ya, di mana akhirnya Belanda kemudian memberlakukan, akhirnya nanti saya cek lagi ya, akhirnya kan digunakan satu jenis hukum KUHP saja gitu ya, setelah Indonesia merdeka lah ya, setelah Indonesia merdeka ya dihapuskan jenis pembagian hukum pidana ya dan juga hukum perdata berdasarkan penggolongan kebangsaan tadi ya, akhirnya digunakan satu saja gitu ya, satu jenis KUHP yang kita kenal sekarang ini ya, dan KUHP itu sendiri kemudian dijadikan sebagai undang-undang gitu ya, undang-undang hukum pidana ya, kalau nggak salah undang-undang nomor 2 ya, nomor 2 tahun 1946 ya, 1946. Jadi itu yang kalau yang penggolongan itu histori ya, sejarah pada saat masih di bawah jajahan Belanda. Ya gitu ya, Pak Torik ya. Ya kira itu ya. Untuk masalah kekebalan diplomatik yaitu existing law-nya seperti itu ya, existing law-nya hukum positif kita mengakui itu tunduk kepada hukum internasional ya, untuk mungkin idenya ya, apa istilahnya, ius constituendum, wah ini macam-macam nih ya, ius constituendum, nggak apa-apa ya, udah tahu ya, ius constituendum, mungkin hukum yang dicita-citakan ya, hukum yang dicita-citakan oleh Pak Torik, kepinginnya jangan ada lah kekebalan hukum ya, orang masuk ke sini orang masuk ke sini ya sama aja ya, lu nyuri ya kita pakein KUHP ya, pasal berapa Pak Gunawan? Mencuri berapa? 268 ya? Saya nggak ahlinya pidana nih ya. Nah, ya. Jangan nggak dikenain gitu ya. Mungkin bisa-bisa aja ya. Nah, tapi tadi kan hukum internasional itu preemptory normnya adalah prinsip equal treatment. Kalau kita memperlakukan seperti itu terhadap seorang diplomat dari negara asing gitu, nanti diplomat kita ya di negara mereka juga diperlakukan hal yang sama. Makanya ada prinsip equal treatment ya, ada prinsip saling menghargai, ada prinsip juga reciprocal. Nah ini ya, prinsip reciprocal. Reciprocal lah pokoknya ya. Ya, reciprocal. Atau reciprocity lah bahasa Inggrisnya ya. Reciprocity, timbal balik. Timbal balik. Makanya hukum internasional tuh ya mirip-mirip seperti hukum perdata juga gitu ya. Siapa berbuat ya, maka dia bukan coba buat maka mirip seperti hubungan antar individu juga ya, antar masyarakat ya. Di situ terjadi prinsip timbal balik reciprocal. Baik ya itu ya, Pak Torik ya. Pak, Indah mau nanya Pak. Siap. Ini nggak lanjut nih. Hah? Pak, saya mau nanya. Ini kan masih bahas internasional Pak. Pak, bagaimana jika salah satu isi perjanjian internasional nih bertentangan dengan konstitusi negara? Oh itu luas itu bahasannya itu, kalau dibahas bisa semalaman itu.
Terus bagaimana Pak menurut Bapak kalau misalkannya itu harus dibikin skripsi itu ya, disertasi. Hukum internasional itu tidak dipatuhi Pak. Itu nanti masuk di hukum internasional aja ya. Itu Pak, saya mau nanya dong Pak. Semester Pak, 3 saya mau nanya dong. Hah? Nah ini aja. Saya mau nanya dong Pak. Boleh, Pak, saya mau nanya tentang hukum internasional. Apaan? Saya tertarik dengan poligami nih Pak. Kan kalau poligami kan berarti kalau kita menikah di Indonesia dengan satu istri yang lain lagi kan disebut poligami ya Pak ya. Iya. Nah kalau kita punya istri di setiap negara Pak, di Singapura satu, di Malaysia satu, apakah poligami Pak itu Pak? Wah itu berat itu pertanyaannya. Mohon dijawab Pak. Itu ya. Ini harus dilihat dulu prakteknya ini ya. Jangan-jangan cuman ini aja ya. Ide hayalan-hayalan aja ya. Tapi Pak kalau dalam poligami itu bukan hayalan Pak, tapi kajian Pak, kajian hukum itu Pak. Baik. Tapi saya tertarik ke yang tadi tuh, yang Mbak Indah tadi ya. Intinya gini ya. Perjanjian internasional bertentangan dengan konstitusi. Ya, nanti teman-teman lihat bertentangan dengan konstitusi negara lah gitu ya. Teman-teman lihat putusan Mahkamah Konstitusi ya. Putusan MK ya nomornya lupa nih. Pokoknya. Tapi Pak kalau hukum internasional tidak dipatuhi bagaimana tuh Pak? Menurut Bapak? Ntar ini dulu. Lihat dulu iya. Kalau nggak salah nomor 11 apa ya? Nomor 11 nomor berapa gitu ya? Tahun 2000. Tadi saya cari ya. Ini tahun 2018 kalau nggak salah ya. Ini tentang pengujian ya PU ya, pengujian undang-undang ya, pengesahan undang-undang PU ini pengujian undang-undang ya. Undang-undang pengesahan piagam ASEAN. Enggak 2018, Ding. 2014 kayaknya. Piagam ASEAN ya. Sorry, saya geser dikit. Piagam ASEAN. Jadi pada saat itu ya, piagam ASEAN ya, ASEAN Charter itu yang membentuk nanti masyarakat ekonomi Eropa ya. Ekonomi Eropa. MEA, masyarakat ekonomi ASEAN ya kan? MEA. Itu dianggap oleh penggugat ya, pemohon bertentangan dengan konstitusi karena mengarahkan negara ini kepada sistem demokrasi, sistem ekonomi liberal gitu ya, bertentangan dengan konstitusi. Nah, piagam ASEAN ya digugat ya, bukan yang digugat bukan piagam ASEAN tapi undang-undang pengesahannya. Kalau nggak salah ini undang-undang nomor 38 ya tahun 2000, tahunnya lupa saya ya, 2018 atau tahun 2000 berapa ya, 2018 kalau nggak salah ya. Ini digugat, minta dibatalkan lah intinya gitu ya, biar kita nggak ikut-ikutan MEA karena kita konstitusi kita nggak cocok sama MEA ini gitu ya menurut penggugat. Tapi ini kemudian ditolak ya, gugatannya ditolak oleh Mahkamah Konstitusi dengan alasan bahwa perjanjian internasional itu ya, perjanjian internasional tadi yang disahkan dengan undang-undang itu belum mengikat ya, belum mengikat. Mengapa dikatakan belum mengikat? Karena belum diimplementasikan dalam bentuk domestic legislation. Nah, gitu ya. Belum diimplementasikan dalam bentuk domestic legislation. Nanti yang bisa digugat itu peraturan-peraturan pelaksanaannya ya, peraturan-peraturan pelaksanaan dari piagam ASEAN ini, misalnya nanti ya pemerintah Indonesia ya mengeluarkan kebijakan, misalnya kebijakan penurunan tarif gitu ya, kebijakan pembebasan masuk warga negara dari ASEAN gitu ya, bebas masuk sini sama ya, nggak pakai pembatasan apa-apa gitu misalnya ya. Nah, itu nanti yang bisa digugat. Sedangkan perjanjian internasionalnya ini ya, karena dia dianggap sebagai hanya sebuah perjanjian saja gitu ya, perjanjian yang mengikat siapa? Dia ini belum mengikat warga negara Indonesia, bukan merupakan suatu hukum positif ya, sehingga nanti yang yang bisa digugat atau yang memiliki legal effect adalah perjanjian pelaksanaannya ya, implementing legislation dari perjanjian. Nah ini ya, kira-kira gitu ya. Pak, jadi agak rumit nih ya. Ya, lebih kuat mana Pak Undang-Undang Dasar 45 dibanding dengan hukum internasional Pak? Lebih kuat mana Undang-Undang Dasar 45 dibanding hukum internasional? Nah, kalau kita lihat secara normatif gitu ya, tentunya kekuatan secara normatif ini maksudnya adalah ketika kita masuk di dalam
wilayah kita gitu ya, di dalam wilayah kita Indonesia gitu ya. Tentunya konstitusi nomor 1 gitu ya. Kalau kita lihat secara normatif ya, misalnya di dalam undang-undang ya, di dalam undang-undang pembentukan peraturan perundang-undangan ya, undang-undang nomor berapa? Nomor 12 ya. Tahun 2011 apa kebalik nih? Benar ya? Undang-undang nomor 12 tahun itu kan ada hierarki ya. Ada hierarki peraturan perundang. Ini secara normatif ya. Nah, kita nggak bicara politik. Nanti kalau bicara politik, bisa beda lagi ya. Wah, kalah konstitusi kita sama hukum internasional, apalagi hukum internasionalnya dikeluarkan oleh negara-negara adidaya gitu ya. Wah, ya. Nah, itu masuk ke benar. Tapi kalau secara normatif, artinya normatif itu secara hukum, secara yuridis, ini kan ada hierarkinya ya. Pertama Undang-Undang Dasar 1945 ini nomor 1 ya kan. Nah, nomor 2 apa? Undang-undang ya atau Perpu ya kan. Ya. Nomor 3 PP dan seterusnya ya. Nomor 4 Perda ya, Perda ya. Nah, ini nggak ada di sini. Perjanjian internasional mana dia nggak ada. Nah, perjanjian internasional itu biasanya masuk di sini ya, disahkan dengan undang-undang ya. Perjanjian internasional itu ada 2 ya, ada yang disahkan dengan undang-undang, tapi juga ada yang disahkan dengan Perpres ya. Nah, Perpres sendiri ada di sini ya, di bawah PP ya. Di sini ya Perpres. Jadi kalau dilihat hierarkinya jelas kalah ya. Jelas ini kan nomor 1 ya. Ini kan lex superior. Bahkan Undang-Undang 45 ini kan bukan hanya lex superior ya, dia ini sebagai gurnom bahkan ya, sebagai norma dasar ya. Sebagai norma dasar karena di dalamnya ada Pancasila ya. Nah, itu ya. Jadi kalau secara normatif pasti ini yang menang ya, konstitusi kita ya. Nah, tapi kan nanti kalau kita lihat secara politik, tentunya di situ ya kita melihat sebuah realitas ya, misalnya ya kok kita mau sih ya misalnya ikut perjanjian-perjanjian ya yang merugikan kita gitu ya. Nah, itu mungkin ya itu lebih kepada nanti aspek politik gitu ya, aspek politik. Ya, karena itu kan ya, ini, Pak siapa tadi? Pak Torik ya? Biasanya kan berhubungan kalau dengan internasional kan Pak Torik ya. Ini kan biasanya berhubungan dengan undang-undang investasi internasional ya Pak ya. Ya. Nah, itu karena kan istilahnya kan kalau kita kan dilindungi dengan pasal-pasal yang melindungi bahwa segala kekayaan itu milik negara, benar ya Pak? Nah, itu dia. Itu kan bertentangan ya. Sekarang milik asing semuanya. Itu gimana itu Pak? Nah, di situ ya. Nah, itu ya. Secara hukum, nah itu harus bisa kita bedakan gitu ya. Minimal secara normatif dulu ya. Nah, mengapa kemudian itu masih terjadi? Nah, di situ ternyata memang kajian hukum itu nggak cukup gitu ya. Nah, kita harus bicara lagi tentang kajian politik ya. Kajian politik itu maksudnya ya. Tapi ya sebelum kita melangkah ke kajian politik ya kita harus paham dulu tadi ya. Wah, di sini ada gap ya, ada ketidaksesuaian ya antara undang-undang dasar kita yang bicara ini milik negara ya, tapi kenyataannya ya dengan perkembangan gitu kan politik ya melalui media hukum ya, melalui sarana pembentukan peraturan undang-undangan, ini mengarah ke demokrasi liberal gitu ya. Mana peran negara gitu kan, penguasaan terhadap buminya gitu kan, terhadap mineralnya ya, terhadap minyaknya, semuanya kok asing semua. Nah, inilah PR kita bersama ya, teman-teman semua mengkaji, minimal nanti ditulis lah ya. Jadi tulisan ya kan, jadi skripsi ya. Nah, nanti ya, kalau kita jadi undang-undang, jadi pembuat undang-undang ya dirubah gitu kan, Pak Torik nanti kan jadi caleg gitu. Bikin undang-undang ya, dirubah tuh undang-undang Minerba ya, kasihkan ya semuanya ke BUMN kita ya, atau dalam diperketat itu bagaimana perizinan itu ya. Nah, gitu ya Pak Torik ya. Ya, Pak. Wah, ini luar biasa. Ini udah mau maghrib ini ya? Belum ya? Iya, Pak. Nah, berarti belum, tadi sampai mana tadi? Sampai lupa saya itu ya. Nanti sih definisi negara ini saya kasih aja lah slide-nya ya. Bisa dibaca definisi ya, benar, negara. Karena saya stop dulu nih. Stop sharing dulu. Nah, kita kembali ke sharing yang definisi negara ya. Nanti saya percepat aja lah ini. Ini ya. Nah, ini ya. Ini definisi negara aja, teman. Ada dari Aristoteles ya. Makhluk menyatakan manusia itu zoon politikon. Ini sih ya udah sangat terkenal sekali ya. Senang
masyarakat. Ini pengertian negara ya. Jadi ini teman-teman nanti mungkin flashback lagi, ingat ya pelajaran-pelajaran mungkin udah dapat ya zaman SMA kali ya, pelajaran PPKN dulu. Manusia teratur karena cita-cita yang sama. Jadi kalau Aristoteles ya zaman jauh sekali ya di sebelum Masehi ya 300 tahun sebelum Masehi ya menyatakan bahwa karena masyarakat itu masyarakat sosial ya sehingga mencita-citakan masyarakat yang teratur ya sehingga di situ terbentuk negara. Walaupun pada saat itu memang belum ada negara sebenarnya, istilahnya belum state ya. Di zaman Yunani itu kan polis ya namanya ya. Maka melahirkan yang namanya politik. Politik itu kan asalnya dari polis itu ya, polis kota sebenarnya ya, lebih ke kota ya, politea ya, politik. Nah, berikutnya ini sih saya cepat aja kali ya. Ngantuk kalau ini ya. Ibnu Khaldun ya juga mengatakan bahwa masyarakat itu adalah satu kemestian bagi manusia. Jadi intinya adalah kebutuhan ya. Negara itu adalah suatu kebutuhan untuk bermasyarakat. Tuhan menganugerahkan masyarakat sebagai senjata baik ya manusia. Kemudian Plato juga negara satu tubuh ya. Jadi Plato mengatakan tubuh ya yang berevolusi. Ya, ini macam-macam ya. Kemudian siapa nih? Menurut Grotius, dia Grotius juga ya. Di abad pertengahan ya tahun 1500-an, negara adalah ibarat perkakas ya yang dibikin oleh manusia ya, semacam tools ya. Kemudian tujuannya untuk membentuk kesejahteraan, begitu juga Hobbes ya mengatakan negara adalah ya tubuh yang dibuat oleh manusia, oleh orang beramai-ramai ya, masing-masing berjanji. Nah, ini sudah masuk ke dalam hukum perjanjian ya, masing-masing berjanji akan menjadikan alat ya untuk keamanan dan perlindungan. Nah, ini nanti disempurnakan lagi definisi-definisi ini oleh tokoh-tokoh ya di abad modern ya, di abad modern. Misalnya Jack Rousseau ya, negara adalah perserikatan. Nah, di sini sudah masuk ke dalam definisi hukum ya. Jadi ada perserikatan. Di sini masuk ke hukum perjanjian ya. Jadi kita lihat di sini negara ya sebenarnya merupakan perjanjian, perserikatan ya, konsensus ya, kesepakatan antara siapa? Rakyat ya bersama-sama ya, rakyat-rakyat ya, seluruh rakyat bersama-sama bersepakat untuk melindungi dan mempertahankan hak masing-masing diri dan harta benda ya agar bisa tetap hidup bebas dan merdeka ya. Begitu juga Lodgeman ya, Lodgeman apa gimana bacanya ini ya? Lodgeman ya. Lodgeman kayaknya ya. Adalah organisasi masyarakat yang mempunyai tujuan menguasai ya, mempunyai tujuan dengan kekuasaan yang mengatur menyelenggarakan suatu masyarakat. Di sini kita lihat ada perbedaan-perbedaan ya. Kalau Rousseau ini lebih kepada aspek bagaimana perikatan ya, perserikatan dengan rakyat. Kalau Lodgeman ini lebih kepada organisasi ya. Jadi mengidentifikasi negara itu sebagai suatu organisasi masyarakat, ormas. Jadi kayak ormas gitu ya. Makanya ormas itu ya lama-lama ya kalau zaman dulu ya jadi negara gitu ya. Nah, sekarang untuk istilah-istilah ini ya, jangan ini hanya nanti dibaca aja untuk Indonesia macam-macam ya. Istilah kerajaan, keraton, rakyat, bahasa Arabnya daulah ya. Makanya ada istilah daulah Islamiyah gitu ya, negara ya. Negara Islam gitu ya. Kemudian untuk bahasa Belanda stat, ini kurang T ini ya. Stat ya harusnya ya. Ini kurang nih. State Inggris etat ya, status dan lo stato ya. Nah, jadi untuk bahasa Italia sendiri ya, menurut Machiavelli ya, semua negara dan bentuk-bentuk pemerintahan yang pernah ada dan sekarang menguasai manusia adalah republik atau kerajaan. Jadi sebenarnya kata negara diterima sebagai pengertian yang menunjukkan organisasi bangsa yang bersifat teritorial dan mempunyai kekuasaan tertinggi yang perlu ada untuk menyelenggarakan kepentingan bersama. Jadi itu ya teman-teman, ini dibaca aja. Kemudian penafsiran negara macam-macam ini. Ini menurut ya, ini menurut Aveldron ya. Ini belum saya tulis sini. Jadi ini menurut Aveldron ya. Negara itu bisa ditafsirkan macam-macam ya, tergantung dari konteksnya. Jadi ini Aveldron ya teman-teman ya. Saya tulis namanya Aveldron. Ya. Chris, pakai dulu maskermu, Chris. Pakai dulu maskermu, Chris. Aveldorn ya. Nanti teman-teman cari itu toko yang
sangat penting sekali ya di dalam hukum ya. Beliau itu membuat banyak sekali teori. Van Aveldon ya, Van Aveldon. Ya, Van Aveldon ini ya dalam bukunya ya In Leiding tot the Studie van her Nederlands Recht. Wah, ini ya pengantar ilmu hukum Belanda ya, PIH lah ya. Buku PIH-nya ya, buku PIH-nya ya membagi istilah mendefinisikan ya atau menafsirkan istilah negara ini dengan berbagai macam definisi ya. Negara bisa juga dikatakan sebagai penguasa ya untuk menyatakan orang-orang yang melakukan kekuasaan ya yang tertinggi pada suatu persekutuan rakyat ya yang bertempat tinggal dalam suatu daerah. Kemudian negara juga bisa dikatakan sebagai persekutuan rakyat ya. Tadi ini sama dengan definisinya Rousseau ya. Nah, ya. Kalau yang negara seperti kekuasaan tertinggi ya ini lebih ke definisinya definisi awal lah gitu ya sebelum muncul definisi-definisi yang lebih ke arah perikatan ya. Kemudian di negara juga bisa didefinisikan sebagai pemerintah ya. Nah, ya, government tadi ya dalam konteks kekuasaan ya atau dalam konteks kemauan negara ya. Kemudian yang terakhir negara dikatakan sebagai wilayah ya tentunya dalam konteks nanti permasalahan teritorial ya suatu daerah ya di mana diam suatu bangsa di bawah kekuasaan. Jadi negara juga bisa dikatakan penguasa, persekutuan rakyat, pemerintah, wilayah tergantung nanti konteksnya. Yang terakhir, negara juga dikatakan sebagai kas ya, sebagai kas negara, kekayaan negara atau fiskus ya. Nah, ini kaitannya nanti dengan perpajakan ya, bisa juga nanti kaitannya dengan hukum hukum ekonomi lah ya mungkin ya. Jadi ini ya, dari teman-teman ini mungkin nanti teman-teman bisa pahamin menjadi wawasan teman-teman ketika bicara negara. Oh, negara itu konteksnya apa ya? Bisa penguasa, bisa persekutuan, bisa pemerintah, bisa rakyat, bisa kas, bisa negara ya. Nah, sekarang adalah negara dalam arti formil ya atau negara dalam arti yuridis ya. Jadi ditinjau dari aspek kekuasaan negara sebagai organisasi kekuasaan dengan suatu pemerintah pusat ya. Pemerintah adalah penjelmaan dari aspek formil negara. Jadi ya gini ya. Jadi ini tadi lebih menjelaskan tadi ya pertanyaan tentang hubungan negara dengan pemerintah ya. Jadi secara formil dalam arti formil ya pemerintah itu ya government itu adalah penjelmaan ya dari aspek formil ya. Aspek formil dari suatu negara ya. Ini salah satu pengertian ya. Tadi kan sudah kita pahamin juga ya dari bukunya siapa tadi? Nyatet nggak tadi ya di sini ya? Ini ya. Yang Van Aveldon, Pak. Enggak, sebelum yang tabrakan kapal tadi ya. Nah, ini ya. Nah, ini dia. Mana kapal? Gambar kapal mana dia? Nah, ini ya. Nah, nah ini ya. Edward McChesney ya. Nah, Edward McChesney tadi ya. Kalau teman-teman catat di situ mengatakan ya bahwa di dalam bukunya ya the community is governed ya. Government di situ dikatakan bahwa pemerintah itu ya the agent of representative ya, agent of representative ya tadi ya kasus ini ya. Nah, itu ada di bukunya Edward McChesney ya. Nah, tapi di slide ya kita juga tadi melihat ada yang disebut dengan istilahnya apa tadi? Negara dalam arti fonis. Jadi ini untuk memperluas cakrawala cakrawala berpikir teman-teman sekalian tentang ilmu negara. Jadi bisa didefinisikan pemerintah atau government itu sebagai penjelmaan dari aspek formil negara ya. Mengapa dikatakan sebagai penjelmaan dari aspek formil negara? Karena karakteristik negara formil adalah wewenang ya, karena adanya wewenang pemerintah untuk menjalankan ya kekuatan memaksa ya, paksaan fisik secara legal ya. Inilah merupakan salah satu pendapat ya, karena negara dianggap sebagai satu-satunya ya
institusi yang memiliki kekuasaan, yang memiliki kewenangan ya, yang memiliki hak untuk melakukan paksaan secara fisik ya, secara legal. Itulah makanya dikatakan negara pemerintah ya adalah cerminan dari penjelmaan formil dari negara. Nah, saya kira itu ya teman-teman ya. Nah, negara dalam arti material. Nah, ini tentunya dalam arti yang lebih luas, dalam arti material, dalam arti hakiki ya. Material maksudnya adalah hakikat, adalah sebagai sebuah persekutuan. Nah, luar biasa ini ya. Siapa nih yang di Priok nih? Oke ya. Next ya. Sekali lagi lah ya. Oh, udah mau jam 5:30. Oke ya. Mungkin ini saya cepat aja ya. Nah, ini baca aja lah ya. Konsep-konsep negara itu menarik sebenarnya kalau saya jelasin ini. Bisa sampai jam 12 malam nih ya. Penghuni negara. Nah, penduduk ya. Nah, ya. Warga negara adalah seluruh individu yang punya ikatan hukum dengan suatu negara. Nanti kita ini dibaca aja lah ya, penduduk ya. Nah, kemudian di sini ada kriteria ya, kelahiran ya, naturalisasi ya. Kemudian juga di sini membahas tentang ius sanguinis dan ius soli yang menimbulkan masalah ke keluarga negaraan ya. Nah, ini juga menarik juga ya masalah ke keluarga negaraan ya, multiple nationality ya, sehingga ada yang namanya upaya naturalisasi. Kalau kita negara Indonesia tidak mengenal multiple nationality ya, kita single nationality. Yang mengenal multiple nationality itu biasanya negara-negara Australia ya, di Australia misalnya ya. Jadi warga negara sana bisa ya punya 2-3 paspor. Kalau Indonesia cuma 1 ya. Nah, makanya harus memilih kalau menikah gitu ya. Kemudian nanti ikut mana gitu ya. Keluarga negaraannya harus milih, anaknya juga gitu ya. Nah, tapi kalau dia sudah berkeluarga negaraan Indonesia, nah itu harusnya 1 ya, walaupun pada praktiknya ya masih bisa juga gitu ya, karena kan ya ada di situ nanti konflik lah gitu ya, apalagi nanti kaitannya lagi dengan pemajakan ya, nanti menarik lah itu ya. Skema penghuni negara, nah ini juga nanti bisa kita jelaskan lagi ya, wilayah ya. Ada yang bersifat konstitutif ya, ada juga yang bersifat ya yurisdiksi teritorial. Saya kira ini teman-teman baca aja dulu ya, karena waktunya sudah habis. Nah, nanti juga kita akan bicara wilayah. Ini nanti kaitannya dengan batas-batas wilayah yang ada di UNCLOS. Ini menarik ya. Nah, ini harus teman-teman pahamin gitu ya. Ketika kita ada di laut ya, sebenarnya kita tuh ada di mana sih ya? Ini kita ada di mana nih ya? Kita baru 3 mil. Oh, 3 mil masih Indonesia. Ya, kalau udah 12 mil, nah itu udah masuk ke ya. Udah habis waktunya ya? Bicara laut, Pak, mau tanya sebentar. Bicara laut kan ada apa? Ada Sabandar ya, Pak? Sabandar itu tugasnya apa sih, Pak? Sabandar itu ini, jadi dia itu sebagai otoritas ya. Otoritas di pelabuhan ya. Kalau sekarang kan KSOP ya. Kantor otoritas pelabuhan itu ya, ada tuh Sabandar. Jadi yang mengizinkan kapal-kapal ya berangkat ya, dia itu ya. Jadi dia gabungan dari meteorologi. Keluar itu dari Sabandar. Pak, izin ya, misalnya, mengeluarkan izin berlayar, izin sandar. Ya kan? Pak, kalau misalnya tidak ada SIUPAL suatu perusahaan kapal tersebut, contoh PT Mercu, artinya kita bisa gugat juga dong ke Sabandar, Pak. Nggak ada SIUPAL. Ya. Oh, nggak ada SIUPAL, terus dia jalan aja berlayar. Gitu. Iya, bisa seperti Marine izinnya. Gimana? Izinnya seperti Marine, Pak, jadi bisa berlayar. Padahal nggak ada surat izinnya. Ya. Tapi dia bisa belajar. Ya. Itu sih ya mungkin aja pertama ya ya karena kan saking luasnya lah ya wilayah kita ini ya. Saking luasnya mungkin Sabandarnya juga terbatas gitu ya. Susah ngawasinnya ya kan, berangkat aja gitu, bisa aja gitu ya. Tapi sebagai masyarakat kita bisa mengawasin kan, Pak? Lalu laporan ke Sabandar. Lapor, nanti kan dicabut izinnya. Kalau dia emang nggak ada izin dia berangkat, ya pasti ada sanksinya itu ya. Sanksi administrasi, sanksi pidana. Di Priuk? Kenapa? Di Priuk ada kenal Sabandar nggak?
Ada deket kantor saya situ, nanti datang aja. Serius, saya mau ke Priuk nih Pak. Datang aja, ada situ kantornya. Kenal sih enggak? Saya mau dengar PT Mercu Agung Sakti nih Pak. Nyari rete dulu kan ke PT Mercu Agung Sakti. Oke deh. Oke ya. Ya Pak. Nah, jadi nanti kita bahas, ini menarik ini masalah laut ya. Jadi jangan sampai kita tersesat di laut. Maksudnya tersesat di laut apa? Kita nggak tahu nih ada di mana. Di sini hukumnya apa sih? Di wilayah 3 mil tuh kita bisa ngapain di sini? Kita kalau di wilayah 3 mil ini ada KUHP nggak? Kalau di wilayah 12 mil ada KUHP nggak? Nah, ini Pak Polisi nih yang tadi yang tahu nih ya. Kalau di wilayah udah 100 mil, nah ya hukum apa di situ ya? Kita boleh nggak main judi di situ? Gitu ya. Kan kalau judi itu kan masuk ke hukum 3 mil, hukum maritim ya Pak ya? Nah, nanti kita masuk ke hukum laut. Maritim. Ya. Hukum maritim bukan namanya? Hah? Hukum maritim bukan? Unclos. Oh, Unclos. Salah, Unclos. Bahan lu Kapten. UNCLOS. United National Convention Law of the Sea. Nah, catat dulu kali ya. United Nation PBB ya. Convention ya, Law of the Sea. Jadi teman-teman nanti harus tahu ya, kalau ada di laut ya, buat para pelaut ya, atau para apa namanya, mungkin juga penumpang lah gitu ya, yang naik kapal yang di laut, harus tahu di mana letak kedaulatan suatu negara, di mana letak kewenangan suatu negara. Jadi ada istilahnya kedaulatan, ada istilahnya kewenangan. Kedaulatan atau disebut sovereignty ya, kewenangan disebut sebagai yurisdiksi ya. Nah, itu nanti beda-beda ya, tindakan apa yang boleh di situ, apa yang tidak boleh, itu beda. Semakin jauh meninggalkan suatu negara, maka di situ hukum suatu negara semakin tidak tercover ya. Nah, itu ya teman-teman, nanti kita bahaskan di pertemuan berikutnya ya. Nah, ini ya. Nah, oke ya. Saya kira itu karena udah 5:30 ya. Kekering juga nih. Terima kasih ya. Tadi dulu saya potret. Ya Pak, makasih Pak. Yang datang ini harus kita hargain. Ya, lagi nggak diangkut. Lagi diangkut. Print screen dulu ya. 1, 2, 3. Ya. Ya, saya kasih ke Mbak Dewi ntar ya. Mbak Dewi ya. Adminnya Mbak Dewi ya. Karani. Oke deh, udah. Ya, terima kasih ya teman-teman ya. Ya Pak. Terima kasih ya, Pak. Semoga bermanfaat. Nanti materinya sih saya kasih, dibaca-baca ya, ditanya lah kalau ada pertanyaan. Ya Pak. Tugasnya itu aja, baca-baca aja. Tadi Pak Gunawan mana nih? Pak Gunawan mahasiswa itu Pak. Tadi kayaknya Pak. Hah? Pak Gunawan mahasiswa emang. Oh bukan ya? Tadi udah live. Oh udah live. Oh ya, salah masuk kamar kali ya? Berarti bukan mahasiswa Pak. Saya kira mahasiswa Ibram juga. Salah kelas Pak, bukan masuk kamar. Sengaja tadi kita punya teman kombes kan. Wah, jangan-jangan mau nangkep si Kris kali itu Pak. Nakal dia minum bokeh mulu. Oke ya. Terima kasih ya teman-teman ya. Ya, makasih Pak. Ya Pak, makasih Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Bro. Ya, oke. Ya, aku WhatsApp dulu ya.